Game-game mobile yang biasa kita mainin kayak Mobile Legends, Honor of King, Wuthering Waves, Genshin, dan masih banyak lagi, itu semua datang dari negara yang sama, yaitu China. Dalam satu dekade terakhir, industri game mobile mulai berubah drastis. Game di handphone yang dulu dianggap hanya hiburan ringan, kini menjadi mesin uang bernilai miliaran dolar buat mereka. Dan kita juga bisa melihat siapa yang paling mendominasi pasar saat ini. Jawabannya bukan Jepang, bukan juga Amerika, melainkan China. Ini soal gimana China membangun dominasi lewat game, dengan cara yang bahkan gak disadari sama playernya sendiri. Saat dunia sibuk berdebat soal politik dan juga ekonomi China, mereka sudah lebih dulu masuk dan menyusup ke genggaman kita, yaitu lewat layar ponsel dan juga konsol. Hari ini kita akan membahas bagaimana China menjadi penguasa industri game yang mendominasi pasar saat ini. Kalau kamu tertarik soal konten-konten yang membahas industri bisnis seperti ini, kamu bisa subscribe dulu channel ini. Dan kita langsung masuk ke Chapter 1. China sangat cerdas buat masuk dalam dunia industri hiburan dunia. China tahu apa yang disukai masyarakat global dan masuk dengan cara yang paling sederhana. Gratis. Saat Barat sibuk menjual game sebagai produk premium, China memperlakukan game sebagai infrastruktur. Game jadi sesuatu yang harus hidup, tumbuh, dan terus menyita waktu pemainnya. Berkat China, game bukan lagi tentang hiburan sesaat, tapi jadi kebiasaan harian ataupun kegiatan rutin. Dan dalam ekonomi modern saat ini, kebiasaan rutin untuk membuka game itu jauh lebih berharga daripada purchase satu kali. Nah, disinilah kesalahpahaman terbesar terjadi. Dunia mengira game China menang karena gratis atau free to play saja, padahal gratis hanyalah umpan. Yang sebenarnya dijual oleh China adalah waktu manusia. Game China dirancang bukan untuk diselesaikan, tapi untuk ditempati dan dijadikan kegiatan rutin. Dan ketika sebuah game berhasil menjadi ruang hidup digital, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Game-game populer dari Cina seperti Genshin Impact, Mobile Legends, dan juga banyak lainnya itu rata-rata gratis. China sungguh berani untuk bakar uang dan bakar semangat pemain. Gamenya kebanyakan open world dengan grafik yang fantastis dan juga cerita yang sangat menarik. Tapi, game tersebut bisa rilis free to play dan first hand-nya rilis di mobile. Hal ini bikin yang lain ketinggalan momentum. Kita contoh Amerika. Game-game mereka bagus, grafiknya dewa, berkualitas, dan ngasih experience yang wah ke playernya. Tapi mereka kurang ganas di pasar mobile. Pasti game-game dari barat ini rilisnya di PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, ataupun game konsol lain. First hand buat rilis game mereka jarang sekali ada di mobile. Padahal, rilis game di mobile akan lebih cepat menyebar ke masyarakat dunia. Cepat dapat feedback dan bisa tes ke jutaan orang tanpa tunggu mereka purchase. Di Cina, rilis mobile itu bukan plan kedua. Mobile menjadi fokus utama mereka. Nah, tapi kenapa sih bisa sampai sebesar ini? Selain strategi dari para developer dan juga perusahaan, para developer juga disupport oleh pemerintah untuk pembuatan game lokal. Dominasi China di industri hiburan ini juga keputusan negara dalam memilih industri mana yang layak untuk dibesarkan. Berbeda dengan banyak negara lain, pemerintah China tidak melihat game hanya sebagai hiburan. Menurut China, game merupakan industri teknologi yang layak dikembangkan. Game juga produk budaya dan alat soft power untuk menguasai industri hiburan. Nah, pemerintah China memberi dukungan tersebut dengan cara melindungi developer lokal, membatasi dominasi perusahaan asing, dan mendorong pertumbuhan studio dalam negeri. Tapi, banyak juga yang melihat ini bukan sebagai dukungan, tapi sebagai kontrol. Setiap game di China harus melewati persetujuan konten, sensor narasi, pembatasan tema tertentu, dan juga izin rilis yang sangat panjang dan ribet. Banyak studio kecil mati di tahap ini. Banyak proyek dibatalkan sebelum rilis karena regulasi yang ada. Namun efek sampingnya jelas. Yang lolos hanyalah studio yang siap secara modal, sistem, dan juga manajemen. Selain regulasi dan juga dukungan moral dan intensif, China juga nggak biarin perusahaan lokal bersaing sama perusahaan luar yang baru masuk. Game asing nggak akan bisa masuk China dengan bebas. Mereka harus bekerja sama dengan publisher lokal, harus tunduk pada aturan negara, dan malah seringkali mereka kehilangan kontrol penuh atas produknya sendiri. Salah satu contoh yang paling jelas datang dari Blizzard Entertainment, perusahaan game asal Amerika Serikat. Selama lebih dari 14 tahun, game-game Blizzard seperti World of Warcraft, Overwatch, Diablo, dan juga Hearthstone tidak dioperasikan langsung oleh Blizzard di China. Sesuai regulasi pemerintah China, Blizzard wajib bekerja sama dengan publisher lokal, dan peran itu dipegang oleh NetEase. Nah, jadi NetEase lah yang mengelola server, distribusi, lisensi pemerintah, sampai operasional harian game. Jadi, meskipun Blizzard adalah pemilik IP, kendali operasional di pasar Cina tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Situasi ini menjadi sangat jelas pada awal 2023, ketika kerjasama Blizzard dan juga NetEase berakhir. Hampir seluruh game Blizzard ditutup di China, termasuk World of Warcraft dan juga Overwatch. Bukan karena game itu gagal, melainkan karena akses pasar sepenuhnya bergantung pada mitra lokal. Tapi saat itu,
perpindahan kepemilikan Blizzard ke tangan Microsoft membuahkan berita yang baik. Dengan negosiasi ulang yang dilakukan oleh tim Microsoft Gaming, game-game Blizzard Entertainment dipastikan akan kembali ke pasar Cina di tahun 2024. Nah, kasus Blizzard bukan pengecualian, tapi aturan umum di industri game China. Perusahaan asing tidak boleh menerbitkan game online sendiri. Mereka harus mendapatkan izin pemerintah. Plus, hampir semua perusahaan asing harus selalu wajib bermitra dengan publisher lokal. Jika kerjasama berakhir, maka akses ke pasar China bisa hilang sepenuhnya. Sebesar apapun IP tersebut di pasar global, kayak si Blizzard ini. Tapi, dengan semua regulasi ketat ini, developer lokal mendapatkan satu keuntungan besar, yaitu pasar domestik yang relatif terlindungi. Dengan regulasi kayak gini, developer atau perusahaan lokal nggak bakal kalah dengan perusahaan asing. Soalnya, perusahaan asing cuma bisa masuk dan mengikuti aturan yang ada. Mereka yang punya IP, tapi Cina yang punya kendali di negaranya sendiri. Industri gaming di Cina menjadi sumber pendapatan utama di pasar domestiknya. Pada 2022, pendapatan total pasar game Cina mencapai sekitar 265,8 miliar yuan. Pada 2023, melonjak menjadi sekitar 303 miliar yuan, naik sampai 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian naik ke 325,8 miliar yuan di tahun 2024, naik sekitar 7,5% dari 2023. Di tahun 2025, perkiraan pendapatan industri game Cina mencapai 350,8 miliar yuan pada 2025, naik sekitar 7,7% dari 2024. Game MOBA berkontribusi besar pada segmen ini dengan game-game populer seperti Honor of King dan juga League of Legends. Mereka menyumbang 20,4% dari total pendapatan game mobile. Banyak game global yang tidak dimiliki penuh oleh Cina, tapi dihandle, diinvestasi, atau bahkan dikendalikan secara strategis, terutama lewat Tencent dan juga NetEase. Cina jarang membeli satu IP kecil. Biasanya mereka membeli studio atau publishernya secara langsung. Seperti contohnya perusahaan Riot Games, perusahaan yang punya banyak game terkenal kayak League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, dan juga lainnya. Mereka kan awal bangun perusahaan di tahun 2006, tapi di 2011 Riot Games jadi anak perusahaan Tencent dari Cina. Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, dan juga Brawl Stars, semua game ini berasal dari satu perusahaan dari Finlandia, yaitu Supercell. Dan yap, walau nggak memilikinya secara penuh, perusahaan game raksasa di China, yaitu Tencent, mengakuisisi mayoritas saham Supercell, alias 84,3% sahamnya pada Juni 2016, senilai 8,6 miliar dolar, atau sekitar 114 triliun rupiah. Banyak game-game yang emang nggak dimiliki sama China, tapi beberapa versi ada yang dipublish oleh perusahaan China. Ambil contoh PUBG Mobile. Banyak orang mengira ini adalah game Korea karena PUBG berasal dari sana. Dan itu benar kok. IP PUBG memang dimiliki oleh Krafton, perusahaan di Korea Selatan. Tapi versi yang dimainkan ratusan juta orang di seluruh dunia bukan dikembangkan langsung oleh Krafton. PUBG Mobile dikembangkan, dioperasikan, dan juga dipublish secara global oleh Tencent, perusahaan game raksasa asal China. Mulai dari sistem monetisasi, event, battle pass, hingga ritme update-nya semuanya berada di tangan Tencent. Hal yang sama terjadi pada Call of Duty Mobile. IP Call of Duty itu milik Activision, salah satu penerbit dan juga pengembang video game terkemuka di US. Tapi versi mobilenya dikembangkan oleh TiMi Studio, anak perusahaan Tencent. Artinya ketika pemain membuka game, mengikuti event musiman, atau membeli skin, mereka sebenarnya sedang berinteraksi dengan sistem live service yang dirancang dan dijalankan oleh perusahaan China. Dalam industri game modern yang mengendalikan server, update, dan ekonomi dalam game yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengalaman pemain dibanding pemilik IP itu sendiri. Pemilik IP hanya menentukan arah besar, tapi pengelola menentukan bagaimana pemain bermain, berapa lama mereka bertahan, dan berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Dan China benar-benar paham gimana cara mengeksekusinya. Alih-alih menghabiskan waktu dan biaya untuk membeli IP global yang mahal, perusahaan seperti Tencent memilih pendekatan yang lebih cerdas. Mereka menjadi partner, publisher, dan juga operator. Mereka masuk ke game yang sudah punya nama besar, lalu mengoptimalkannya secara ekstrim untuk pasar global. Yang menariknya, banyak publisher luar justru rela menyerahkan kendali ini. Alasannya sederhana, skala dan juga keahlian. Mengelola game mobile global dengan ratusan juta pemain membutuhkan infrastruktur, pengalaman, dan juga pemahaman pasar yang tidak semua perusahaan punya. Dan balik lagi, China itu masif dan udah familiar banget sama perilisan pertama di mobile. Tencent dan juga perusahaan lainnya sudah terbiasa dengan skala masif di pasar domestik mereka sendiri. Ketika mereka masuk ke pasar global, mereka sudah siap. Akhirnya, industri game sampai pada situasi ini, di mana game tidak sepenuhnya dimiliki oleh China, tapi pengalaman bermain jutaan pemain dunia dibentuk oleh keputusan perusahaan China, dan sebagian besar player tidak pernah menyadarinya. Tapi kita balik lagi ya, ke game-game dari developer lokal China. Mereka udah masif dan berperan di game-game terkenal untuk mengoperasikannya di mobile. Dan gimana cara mereka bisa juga mempertahankan game-game asli buatan developer lokal agar terus berkembang dan dikenal oleh dunia. Salah satu sistem yang bikin game di China ini berkembang adalah sistem gacha atau undian. Bagi developer game di China, sistem ini menjadi tulang punggung monetisasi game mobile yang sangat menguntungkan, meskipun memicu perdebatan terkait mekanisme perjudian kompulsif. Nah, bedanya gacha dengan judi murni yang bergantung pada keberuntungan, game-game ini biasanya menggunakan sistem PT. Sistem ini bekerja dengan cara yang kelihatannya adil. Setelah sejumlah pool atau gacha, peluang mendapatkan item atau karakter langka akan meningkat. Bahkan pada pool tertentu dijamin akan dapat karakter ataupun item limitednya.
Game seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Wave, hingga Honor of King bukan hanya sukses karena visual atau gameplaynya. Mereka sukses karena dibangun di atas sistem yang secara konsisten mendorong pemain untuk menghabiskan uangnya. Sistem gacha. Gacha ini beda sama skin berbayar ataupun karakter berbayar yang udah jelas harganya. Kalau gacha ini betulan mainin psikologis player. Pemain tahu mereka bisa mendapatkan karakter langka, tapi juga tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Sistem PT, limited banner, dan waktu event yang terbatas menciptakan tekanan halus. Kalau lu nggak coba sekarang, lu bakal ketinggalan. Game-game China sangat ahli mengemas ini. Karakter limited yang mereka tawarin tuh nggak cuma kuat atau lagi masuk meta, tapi juga punya desain, kepribadian, dan juga cerita yang dibuat untuk membangun keterikatan emosional. Pemain nggak sekedar menginginkan karakter itu karena kekuatannya, tapi karena rasa sayang dan juga rasa takut tertinggal dari komunitas, alias FOMO. Nah, rasa ini yang bikin pemain bakal top up terus-menerus biar dapat karakter limited itu. Kenapa? Karena tiap beberapa minggu banner gacha tersebut akan berganti. Kalau nggak gacha sekarang, pasti akan tertinggal dengan yang lainnya. Pemikiran inilah yang diinginkan oleh para developer. Yang membuat sistem ini sangat menguntungkan adalah konsistensinya. Game yang ada sistem gacha tidak dirancang untuk selesai atau berakhir. Selalu ada karakter baru, meta baru, dan konten baru yang membuat karakter lama terasa kurang cocok lagi buat dipakai. Pemain tidak merasa sedang menghabiskan uang untuk game, tapi lagi mengikuti ritme yang sudah ditentukan. Dalam jangka panjang, banyak pemain yang menghabiskan uang jauh lebih besar dibanding membeli game full price. Tapi karena pembayarannya kecil dan tersebar, dampaknya tidak terasa langsung. Inilah kenapa sistem ini sering disebut lebih efektif. Ya memang benar, dengan grafik yang bagus, cerita yang menarik, battle combat yang seru, plus gamenya gratis, free to play, dan tersedia di mobile. Siapa coba yang gak tertarik untuk download? Dan bagaimana cara perusahaan China itu balik modal? Ya dengan menggunakan sistem gacha ini. Nah, di titik ini, kebangkitan industri game di China nggak bisa dianggap sebagai keberuntungan. Keberhasilan mereka menguasai dan menyusup kegagaman kita itu merupakan strategi dan juga proses panjang yang terstruktur. China tidak masuk ke industri game untuk bersaing secara estetika atau grafik. Mereka masuk untuk menguasai sistemnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah industri game global siap bersaing dengan China? Kalau kalian merasa ada yang kurang di video ini, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian juga bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you.